Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama saya yaitu channel Kenong Jalan-Jalan. Selamat malam ini. Biasanya selamat pagi, sore, siang. Jadi kemarin saya itu kan mendatangi Dinas Tenaga Kerja setempat. Jadi Dinas Tenaga Kerja ini di bawah Kementerian Pedesaan, Kemendes, Daerah Terpencil dan Transmigrasi. Jadi saya bertanya, untuk kota Kalimantan Selatan ternyata selama 10 tahun ke belakang itu belum ada atau belum dibuka lagi. Yang kemarin itu yang dibuka itu Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Mungkin teman-teman bisa mencari informasi di mana kabupatennya ya. Gitu teman-teman. Transmigrasi ini sudah ada dari zaman Soekarno atau zaman Belanda, zaman Soekarno, terus dilanjutkan zaman Soeharto, ke Lampung, ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Jadi syarat-syarat transmigrasi itu pertama warga Indonesia asli berdomisili di Indonesia. Yang kedua, umurnya itu 18 sampai 50 tahun. Karena dari segi jasmani dan rohani itu masih dikatakan sehat umur segitu. Terus yang kedua itu teman-teman harus sudah menikah. Jadi kalau belum menikah itu belum bisa. Jadi kalau kalian minat transmigrasi itu harus menikah secara sah, dibuktikan dengan akte atau legalisir asli surat nikah itu teman-teman. Terus foto berwarna 3/4. Datangi aja Dinas Tenaga Kerja atau Transmigrasi setempat. Yang ketiga itu teman-teman belum pernah ikut transmigrasi baik ke luar Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi. Jadi kalau kalian pernah ikut transmigrasi dan di tempat transmigrasi itu tidak betah, pulang lagi ke Pulau Jawa. Nah, nanti kalian kalau mau ikut transmigrasi itu sudah tidak bisa, karena data di Kemendes atau di Departemen Transmigrasi itu kalian database-nya sudah ada. Yang ada nanti kalian di blacklist, gak boleh ikut kemana-mana lagi program transmigrasi. Terus mengisi form surat kesanggupan dan menaati aturan-aturan selama di transmigrasi. Kenapa itu harus penting? Karena itu tujuannya agar para transmigrasi itu tidak kabur karena melihat mungkin tempatnya hutan, tempatnya rawa, jauh dari akses ekonomi, terus infrastrukturnya tidak bagus. Nah, itu makanya dibuat form pengisian surat kesanggupan dan menaati aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan undang-undang. Terus selanjutnya lagi kalian mengumpulkan foto 4x6 suami istri berdampingan berwarna. Setelah itu kalian harus mencari SKCK, surat keterangan catatan kepolisian, itu bahwa kalian itu tidak melakukan pidana, kriminal, dan catatan-catatan yang buruk di kepolisian. Nah, setelah dapat SKCK nanti kalian serahkan ke bidang transmigrasi, gitu teman-teman. Semua surat-surat itu seperti SKCK, foto, dan surat kesanggupan itu nanti kalian kumpulkan setelah kalian lolos. Jadi nanti ikut pelatihan dulu 1 bulan, ini pelatihan, diberi teori, diberi pelatihan praktek sesuai dengan penempatan daerahnya masing-masing. Jadi kalau kelapa sawit mungkin diberikan pelatihan tentang cara menanam, mengolah, dan sampai memetik kelapa sawitnya. Begitu juga karet, juga cara menangani penyakit dan lain-lain lah. Mungkin para teman-teman sudah tahu. Setelah itu kalian dipastikan berangkat. Itu nanti surat-surat itu dikumpulkan, direkap jadi satu. Habis itu direkap, kalian nanti
akan dikumpulkan. Setelah dikumpulkan nanti diberangkatkan di tujuan transmigrasi. Nah, semua itu tidak dikenai biaya alias nol. Semua yang nanggung biasanya Pemda setempat keberangkatan atau Pemda yang menjadi tujuan. Nanti itu kan diatur oleh pemerintah. Nah, skupnya dibagi-bagi gitu teman-teman. Nah, setelah keberangkatan nanti kalau sampai tujuan, biasanya kalau dari bandara atau pelabuhan itu jauh, itu nanti ditempatkan di asrama. Tapi kalau dari pelabuhan atau bandara itu dekat, nanti akan diberangkatkan langsung ke lokasi tempat tinggal transmigrasinya. Setelah sampai di lokasi tujuan, jadi hak Anda seperti rumah, lahan. Kalau transmigrasi umum biasanya itu lahannya itu masih berupa semak belukar, jadi kalian membuka sendiri. Tapi kalau zaman dulu itu kan ada PIR, sekarang sudah nggak ada. Kalau zaman dulu itu kebun sudah disediakan pemerintah yang PIR itu, jadi kalian tinggal mengolah aja. Tapi sekarang itu transmigrasi PIR itu sudah jarang teman-teman. Jadi rumah sudah sediakan, terus alat-alat pertanian biasanya sudah disediakan juga. Yang paling penting itu jatah hidup. Nah, jatah hidup itu kadang ada yang 12 bulan, ada yang 18 bulan, tergantung kita menghasilkan belum. Kalau sudah menghasilkan, jadi tanaman itu menghasilkan berupa makanan, bisa jual, biasanya itu cuma 12 bulan. Tapi kalau belum bisa menghasilkan, bisa diperpanjang lagi sampai 18 bulan gitu teman-teman. Ya, aturan-aturan yang dari awal sampai keberangkatan tadi bisa. Kadang ada pembaruan mengenai aturan-aturan yang berlaku. Contoh kayak rumah zaman transmigrasi Soeharto itu kan jarak rumah itu 100 meter. Nah, sekarang itu jarak rumah itu paling 30 meter. Kenapa? Biar saling komunikasi sesama tetangga, saling menguatkan di tempat transmigrasi. Karena zaman dulu itu banyak yang kabur gitu teman-teman, mungkin jarang komunikasi sama tetangga, saling menguatkan, saling mengasihi, saling memberi, saling membantu. Nah, itu kan tujuannya dibuat berdekatan gitu. Nah, ini teman-teman, jadi banyak iming-iming sukses, padahal itu di tempat transmigrasi itu harus kuat mental, kuat fisik, kuat kesehatan, ketahanan, karena kalian tidak bisa membayangkan perbedaan antara di Jawa sana sama di tempat transmigrasi. Di tempat transmigrasi itu segala akses itu sangat sulit. Jadi kalian harus mandiri, tidak mengeluh, dan ikhtiar yang sama ikhtiar itu teman-teman. Karena mungkin listrik belum masuk, infrastruktur jalan tidak bagus, becek. Nah, itu tantangan untuk transmigrasi yang sekarang ini juga gitu teman-teman. Jadi tidak berpikir muluk-muluk indah, tidak. Jadi siapa yang kuat mental, insya Allah akan sukses. Demikian teman-teman. Ayo daftar cari informasi ke tempat transmigrasi kalian di daerah setempat. Semoga video ini bermanfaat. Saya doakan kalian yang ingin transmigrasi semoga terpenuhi dan tidak halangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.